Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardi Japar dari Universitas Muhammadiyah Palopo ingin mempresentasikan hasil jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas dari seminar manajemen keuangan. Adapun judul yang saya buat dari jurnal ini yaitu analisis kinerja keuangan PT Waskita Buton Rejas Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Abstraknya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel analisis kinerja keuangan PT Waskita Buton Rejas Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Secara simultan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan PT Waskita Buton Tbk selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 4 metode rasio, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio profitabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Untuk hasil dari penelitian ini masih berdasarkan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut disebabkan karena penulis masih dalam tahap proses penelitian. Kata kunci dari jurnal ini yaitu kinerja keuangan dan PT Waskita Buton Rejas Tbk. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasa juga disebut latar belakang. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap perusahaan selalu berinovasi untuk mencapai kelangsungan hidupnya atau bertahan hidup. Tidak hanya menciptakan profit setiap periode, tetapi juga selalu menciptakan nilai bagi perusahaan. Nilai perusahaan adalah keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Salah satu tugas manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya, manajemen harus menghasilkan laba yang lebih besar dari biaya modal yang digunakan dalam operasional suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dan diukur dari laporan keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh mengenai kinerja keuangan berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal suatu perusahaan. Bagi pihak internal sebagai alat evaluasi kinerja dan pedoman dalam menyusun rencana kerja ke depannya. Sedangkan bagi pihak eksternal, khususnya pemegang saham, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan untuk investasi selanjutnya. Pada tahun 2016, PT Waskita telah melakukan penawaran umum tentang saham perdana menjadi perusahaan publik Tbk yang menggunakan dana dari investor untuk mendukung operasional perusahaan dan melihat kondisi makroekonomi termasuk nilai tukar rupiah, nilai tukar terhadap mata uang asing, terutama USD sebagai acuan dalam bertransaksi, serta melihat harga bahan bakar minyak dunia yang dapat mempengaruhi harga bahan baku pembuatan beton. Halaman pertama yaitu A.
Kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi keuangan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Adapun teori yang dikemukakan oleh Rodianto, kinerja keuangan adalah hasil atau pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Sedangkan teori yang menurut Sutrisno pada tahun 2009 halaman 53, kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang dicapai suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tentang tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sedangkan teori yang menurut Fahmi tahun 2012 kutipan kedua, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar, seperti dalam membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK, standar akuntansi keuangan, atau lain-lainnya. Masuk di variabel B, yaitu analisis kinerja keuangan. Teori Hanifah pada tahun 2019, analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi perusahaan, kinerja keuangan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis kinerja keuangan terbagi atas 3, yaitu analisis profitabilitas, analisis risiko, analisis nilai tambah ekonomi atau biasa disebut ekonomi value added. Analisis profitabilitas merupakan evaluasi terhadap tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitas yang melibatkan pengidentifikasian dan pengukuran dampak berbagai pergerak profitabilitas. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap 2 sumber utama pra-profitabilitas, yaitu margin dan turnover. Kedua, analisis risiko. Analisis risiko merupakan salah satu bagian dari proses audit untuk menganalisis jenis-jenis risiko guna mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kendala yang ada. Dan yang ketiga, analisis nilai tambah ekonomi atau biasa disebut ekonomi value added, yaitu merupakan ukuran kinerja keuangan yang lebih mampu menangkap keuntungan ekonomi aktual perusahaan dibandingkan ukuran lainnya. Masuk di metode penelitian. Metode penelitian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2009 kutipan 14 yang menjelaskan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dari peneliti, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari para
ahli teori. Penelitian kuantitatif dilakukan terhadap sampel yang diambil berdasarkan kriteria sehingga dapat dihasilkan kesimpulan penelitian pada populasi tempat sampel diambil. Selanjutnya masuk di hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi ini adalah penelitian terdahulu yang diambil tentang judul di atas. Terus dari isi materi pendahuluan sampai keterangan tentang kinerja keuangan dan analisis kinerja keuangan, saya menyimpulkan tentang penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di PT Waskita Beton Precast Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dan sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan tersebut dianalisis menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio profitabilitas, sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan dan saran yang baik bagi investor, pihak manajemen perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk. Itulah tadi hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and skip cat.